Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memuji SKU Poin Bantara yang pertama tentang agama Islam dapat menjelaskan rukun iman dan rukun Islam. Yang pertama, makna rukun iman. Iman menurut bahasa berarti membenarkan, sedangkan iman menurut istilah syariat maksudnya mengakui dengan lisan atau perkataan, membenarkan dengan hati, dan mengamalkannya dengan anggota tubuh. Adapun rukun iman itu terdiri dari 6 rukun iman, antara lain iman kepada Allah, iman kepada para malaikat, iman kepada kitab Allah, iman kepada nabi dan rasul, iman kepada hari akhir atau kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Makna rukun Islam. Dalam ajaran Islam, bayi yang baru lahir telah diislamkan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak ia akan dilahirkan di dunia. Walaupun demikian, banyak agama yang punya ajaran tersendiri, begitu juga dengan Islam. Dalam agama Islam terdapat 5 pilar yang menjadi ciri khas seorang muslim. Pilar ini disebut dengan rukun Islam. Rukun Islam inilah yang menjadi pedoman umum seorang muslim dalam beribadah kepada Allah. Adapun rukun Islam itu tersendiri yaitu 1. Syahadat atau pengakuan bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, puasa pada bulan Ramadan. Dan yang kelima, ibadah haji ke Baitullah. Yang poin selanjutnya, mampu menjelaskan makna sholat berjamaah dan dapat mendirikan sholat sunnah secara individu. Di dalam hadis dikatakan bahwa pahala sholat berjamaah adalah 27 kali dibandingkan dengan sholat sendiri. Sholat berjamaah berarti berkelompok dengan panduan seorang imam. Apabila yang dilakukan, imam akan diikuti oleh makmumnya, kecuali imam salah. Semua makmum harus berbaris dengan syaf yang teratur dan lurus. Baik, poin selanjutnya mampu menjelaskan makna berpuasa serta macam-macam puasa. Puasa artinya menahan, baik menahan lapar, dahaga, dan nafsu, mulai dari terbit fajar sampai matahari terbenam. Yang pertama, macam-macam puasa. Puasa wajib. Puasa wajib yaitu puasa yang dilakukan pada bulan ke-9 dalam kalender Islam, yaitu bulan Ramadan. Dilakukan selama 1 bulan penuh dan diakhiri dengan sholat Idul Fitri. Yang kedua, puasa sunnah. Ada kalanya dianjurkan untuk melakukan puasa sunnah seperti tradisi Nabi Muhammad SAW. Di antara waktu setiap hari Senin dan Kamis dari seminggu, hari ke-13, 14, dan 15 setiap bulan lunar, 6 hari di bulan Syawal atau bulan setelah Ramadan, hari Arafah, tanggal 9 Zulhijjah di Hijriah Islam kalender, hari Asyura 10 Muharram dengan 1 hari lagi puasa sebelum atau setelahnya. Yang ketiga, puasa kafarat, yakni bayaran yang diberikan karena tidak mampu memberikan apa yang harusnya dari hukum yang dilanggar karena lalai menjalankan kewajiban. Yang selanjutnya, mengetahui tata cara merawat jenazah. Tata cara merawat atau mengurus jenazah. Yang pertama, pengurus jenazah hendaknya adalah orang yang lebih mengetahui sunnahnya dan dengan tingkatan sebagai berikut. Yang pertama, jenazah laki-laki harus diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya. Kemudian bapaknya, lalu anak laki-lakinya, kemudian keluarga terdekat si mayit. Yang kedua, jenazah wanita diurusi oleh orang yang telah ditunjuk oleh si mayit sendiri sebelum wafatnya. Kemudian ibunya, kemudian anak wanitanya, kemudian keluarga terdekat si mayit. Yang ketiga, suami diperbolehkan mengurusi jenazah istri, begitu pula sebaliknya. Yang keempat, adapun jenazah anak yang belum balik dapat diurusi oleh kaum laki-laki atau perempuan karena tidak ada batasan aurat bagi mereka. Yang kelima, apabila seorang lelaki wafat di antara kaum wanita atau tanpa ada seorang lelaki muslim pun bersama mereka dan tanpa ada istrinya atau ibunya,
Demikian pula sebaliknya, maka cukup ditayamumkan saja. Yang keenam, seorang muslim tidak diperbolehkan mengurusi jenazah orang kafir. Poin selanjutnya yaitu dapat membaca doa ijab kabul zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala, yang artinya sengaja saya mengeluarkan zakat fitrah pada diri saya sendiri fardu karena Allah Ta'ala. Poin selanjutnya yaitu dapat menghafal minimal sebuah hadis dan menjelaskan hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal a'malu binniyati. Innama adalah adatul hasr, yakni menetapkan sesuatu yang disebut setelahnya dan menafikan sesuatu yang tidak disebut. Dengan demikian, hadis ini menunjukkan bahwa tidak ada amal perbuatan yang sah atau sempurna hukumnya kecuali berdasarkan niat. Bin niyati, huruf ba menunjukkan arti muhasabah atau menyertai, dan ada juga yang mengartikan sababiyah atau menunjukkan sebab. Niat adalah bentuk jamak dari kata niat. Secara etimologi bermakna kehendak dan secara terminologi bermakna kehendak yang dibarengi dengan perbuatan nyata. Begitulah poin